Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Sepasang Raja Wali, bagian 4. Rangga terkejut memandangi rumah penginapan yang tampak sepi, serta bagian depan rumah yang terlihat hancur. Meja, kursi dan perabotan lainnya berantakan di depan. Perasaan tidak enak menyelinap di hatinya. Pendekar Raja Wali Sakti itu bergegas melangkah masuk ke dalam rumah penginapan itu. Langkahnya cepat dan terlihat buru-buru. Ayunan kakinya terhenti seketika begitu memasuki lorong yang di kanan dan kirinya terdapat pintu kamar. Tidak ada satu pintu pun yang tertutup, dan keadaannya pun berantakan sekali. Di lantai lorong, tergeletak 3 sosok mayat laki-laki. Perlahan-lahan Rangga melangkah menyusuri lorong itu. Kembali langkahnya terhenti setelah tiba di depan salah satu pintu kamar yang terbuka lebar dan setengah hancur. Keadaan di dalam kamar itu juga berantakan, seperti habis diamuk binatang liar. Tidak ada seorang pun terlihat. Tapi, di lantai dan dinding kamar itu terdapat bercak-bercak darah yang masih basah. "Paman Patih," desis Rangga bergetar. Di kamar inilah Rangga meninggalkan Patih Gilingwesi pagi tadi. Kecemasan melanda hati pendekar Raja Wali Sakti ini. Bergegas dia berbalik dan melangkah cepat meninggalkan lorong kamar penginapan ini. Namun begitu kakinya menginjak ujung lorong yang langsung berhubungan dengan bagian depan, mendadak sebatang tombak panjang meluruk deras ke arahnya. Uts, hap! Cepat sekali Rangga memiringkan tubuhnya ke kanan, seraya tangannya bergerak cepat menangkap tombak itu. Namun belum juga bisa menarik kembali tubuhnya, seseorang melompat cepat sambil mengayunkan sebilah golok besar dan panjang. Dengan cepat Rangga mengayunkan tombak yang ditangkapnya tadi untuk memapak kibasan golok itu. Terak, tombak itu terpenggal menjadi 2 bagian, tapi Rangga segera melompat ke samping menjauhi orang yang menyerangnya secara tiba-tiba itu. Pada saat kaki pendekar Raja Wali Sakti baru menyentuh lantai, orang itu sudah berbalik dan langsung melompat menyerang. Goloknya yang besar berkelebat cepat ke arah dada. Dalam posisi seperti ini, tidak ada kesempatan buat Rangga berkelit. Jalan satu-satunya adalah mengangkat tangannya ke depan dada, lalu mengepit golok itu dengan kedua telapak tangan yang menyatu rapat. Dan secepat itu pula kaki kanannya melayang ke depan mendupak tepat di perut orang itu. Orang itu mengeluh pendek dan terdorong beberapa langkah ke belakang. Kalau saja tadi Rangga mengerahkan tenaga dalam, mungkin perut orang itu bakal jebol. Tapi dupakan itu memang cukup keras, sehingga membuat orang itu meringis kesakitan. Rangga membuang golok yang berhasil dirampasnya. "Paman Walaka," seru Rangga begitu mengenali orang yang menyerangnya. "Kenapa kau menyerangku?" Laki-laki berusia sekitar 45 tahun itu juga tampak terkejut. Dia memang Paman Walaka, pemilik rumah penginapan ini. Rangga bergegas menghampiri, dan mengambil kursi yang terguling. Kemudian dituntunnya Paman Walaka, dan didudukannya di kursi kayu itu. Sebentar Rangga memeriksa perut laki-laki itu, kemudian mengambil kursi lagi dan duduk di depannya. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Rangga setelah Paman Walaka terlihat tenang. Mereka menghancurkan tempatku, membunuh tamu-tamuku Tuan," sahut Paman Walaka terseduh. "Siapa mereka?" "Mereka orang jahat yang menguasai istana Galung." Paman, di mana Paman Patih Gilingwesi?" tanya Rangga. "Aku tidak tahu. Semula Gusti Patih Gilingwesi sempat bertarung dengan mereka. Selanjutnya aku tidak tahu lagi. Aku berusaha menyelamatkan diri karena tidak mungkin melawan mereka yang punya kemampuan tinggi." "Paman melihat mereka menangkap Paman Patih?" desak Rangga. "Tidak." Rangga bangkit dari duduknya dan melangkah ke depan. "Tuan." Rangga menghentikan langkahnya, lalu berbalik. "Tolong bebaskan kami. Bebaskan kerajaan Galung dari tangan mereka. Rakyat begitu menderita akibat kekejaman mereka Tuan," ratap Paman Walaka memelas. "Berapa banyak jumlah mereka?" tanya Rangga. "Tidak tahu pasti. Tapi mereka begitu banyak dan rata-rata memiliki tingkat kepandaian tinggi. Bahkan para panglima tidak sanggup menghadapinya. Dan lagi, Gusti Prabu pun tidak mampu menandingi pemimpin mereka. Tolong, Tuan. Tuan seorang pendekar, kami semua pasti tidak akan tinggal diam dan akan membantu semampu kami."
Semua rakyat Galung sudah tidak tahan lagi hidup dalam penindasan dan kekejaman mereka, rengek Paman Walaka. Rangga sangat terenyuh mendengar permintaan orang tua ini. Dia hanya bisa tersenyum getir dan mengangguk, kemudian berbalik melangkah keluar. Paman Walaka mendesah panjang. Dia sangat berharap agar pendekar muda itu mengusir orang-orang berhati iblis dari bumi kerajaan Galung ini. Bahkan seluruh rakyat akan rela berkorban menyabung nyawa. Rangga berjalan perlahan-lahan melintasi jalan utama yang cukup besar di kerajaan Galung ini. Sepanjang jalan yang dilalui tidak terlihat seorang pun berada di luar rumah. Semua rumah yang berada di kerajaan ini tertutup rapat pintu dan jendelanya. Sungguh suatu pemandangan yang tidak menyenangkan hati. Berhenti. Ayunan kaki pendekar Raja Wali Sakti terhenti ketika terdengar suara keras dari arah belakang. Belum sempat menoleh, dari setiap balik dinding rumah penduduk berlompatan orang bersenjata terhunus. Mereka serentak mengepung dengan sorot mata permusuhan. 15 orang, gumam Rangga menghitung dalam hati. Kisanak, siapa kau? Dan apa tujuanmu datang ke sini? Bentak salah seorang yang berdiri tepat di depan Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu tidak segera menjawab. Diperhatikannya orang setengah baya berbaju ketat berwarna merah, yang menghunus tombak panjang bermata 3 itu. Wajahnya kasar, mencerminkan kebengisan. Sinar matanya merah menyala, menyorotkan nafsu membunuh. Aku seorang pengembara, dan hanya sekedar lewat sini saja, sahut Rangga kalem. Kisanak, daerah ini terlarang bagi siapapun. Dan mereka yang berani melanggar, harus menyerahkan semua harta bendanya. Kata orang itu dingin. Aku tidak punya harta. Apa yang kalian inginkan dariku? Masih terdengar tenang suara Rangga, namun dari nadanya dapat dirasakan ketidaksukaan. Kau membawa pedang cukup bagus. Apa kau bisa menggunakannya? Tentu saja. Aku menggunakan pedang ini untuk menghancurkan iblis berkedok manusia. Merah padam wajah orang itu mendengar kata-kata yang terdengar tenang, namun sangat menyakitkan telinga. Bahkan 14 orang lainnya menggereng marah. Kata-kata Rangga sungguh menyinggung perasaan. Tentu saja itu berarti sebuah tantangan. Kadal, rupanya kau cari mampus di sini, bentak orang itu sengit. Untuk apa aku mencari mati? Hanya dewata yang tahu kematianku, sahut Rangga mulai sinis. Watya bala, cincang keparat busuk ini. Hiya, yeyah. Tanpa diperintah 2 kali, mereka yang memang sudah tidak sabar lagi, langsung berlompatan menyerang. Rangga melompat ke atas sebelum orang-orang itu sempat menyentuh tubuhnya. Dengan indah sekali dia mendarat di atas atap sebuah rumah. Namun 3 orang dari mereka cepat melesat mengejar. Yah! Sambil berteriak nyaring, Rangga menghentakkan tangannya ke depan. Satu aliran tenaga dalam yang sangat dahsyat terlontar dari kedua telapak tangan pendekar Raja Wali Sakti. Akibatnya, 3 orang itu terlempar jatuh deras ke bawah sebelum mencapai atap. Begitu derasnya, sehingga terdengar bunyi tulang-tulang yang patah. Ketiga orang itu menggeliat dan merintih kesakitan. Rangga melompat turun ke bawah, dan segera menyerang orang-orang itu. Pukulan dan tendangannya demikian keras, serta mengandung tenaga dalam sangat sempurna. Siapa saja yang terkena tendangan dan pukulannya terlontar jauh dengan tulang remuk. Namun mereka bukanlah orang sembarangan yang hanya umbar bacot saja. Tingkat kepandaian mereka juga cukup tinggi, sehingga mampu menandingi pendekar Raja Wali Sakti dalam beberapa jurus. Satu persatu mereka dibuat jatuh bangun. Namun serangan yang datang tidak berhenti. Bahkan semakin bertambah dahsyat saja. Beberapa kali Rangga harus berlompatan menghindari senjata lawannya. Jerit kematian dan teriakan-teriakan pertarungan berbaur menjadi satu. Terlihat sudah 5 orang tergeletak tak bernyawa lagi. Kragehaka, tiba-tiba terdengar suara keras menggelegar dari angkasa. Belum sempat ada yang menyadari, sebuah bayangan hitam meluruk deras langsung menghajar orang-orang yang mengepung pendekar Raja Wali Sakti. Sesaat Rangga terperangah, namun dengan cepat melompat mundur. Kragehaka, Raja Wali Hitam, desis Rangga begitu melihat jelas benda besar hitam yang kini tengah mengamuk membantai orang-orang itu. Jerit melengking terdengar saling sambut, disusul tubuh-tubuh yang bergelimpangan bersimbah darah.
Raja Wali Hitam mengamuk, mencakar, mengoyak, dan mematuk orang-orang itu. Sementara Rangga semakin terkesiap melihat di punggung burung raksasa berwarna hitam pekat itu, duduk seseorang yang juga memakai baju warna hitam pekat dan sangat ketat. Orang itu menghunus sebuah pedang hitam panjang yang selalu mengepulkan asap merah tipis. Pedang itu berkelebatan cepat membabat setiap orang yang dekat dalam jangkauannya. Sukar dipercaya, dalam waktu sebentar saja, tidak ada lagi yang hidup. Dan burung raksasa berwarna hitam itu pun langsung melesat ke angkasa. "Hei, tunggu!" seru Rangga keras. "Kragehaka!" Burung raksasa itu berputar rendah di atas kepala Rangga kemudian membumbung tinggi ke angkasa. Dengan gerakan cepat bagai kilat, Rangga melompat ke udara. Dengan mempergunakan jurus, sayap Raja Wali membelah mega, dikejarnya burung raksasa itu. Pendekar Raja Wali Sakti berhasil menangkap sebelah kaki burung raksasa itu, dan memeluknya erat-erat. Burung raksasa itu menghentakkan kakinya berusaha melepaskan rangkulan Rangga yang sangat kuat. Merasa sukar untuk melepaskan rangkulan itu, Raja Wali Hitam itu menukik deras, lalu menyambar sebatang pohon besar dengan kakinya. Rangga memekik keras begitu tubuhnya membentur batang pohon itu. Namun dia tetap bertahan, berpegangan erat pada kaki sebesar batang pohon kelapa itu. Burung raksasa itu kembali membumbung tinggi ke angkasa, dan kembali menukik deras ke bawah. Sebongkah batu cadas yang besar dihajar dengan kakinya. Batu itu hancur berkeping-keping. Namun Rangga tetap bertahan tidak melepaskan rangkulannya. "Kragehaka! Cukup Raja Wali Hitam! Bawa dia turun!" Terdengar suara kecil namun tegas nadanya. "Kragehaka!" Burung Raja Wali Hitam meluruk turun dan mendarat lunak di hamparan padang rumput yang luas. Rangga langsung melompat menjauh, lalu berdiri tegak memandang burung Raja Wali raksasa berwarna hitam pekat itu. Dan kini pandangannya tertumpu pada orang yang berada di punggung Raja Wali Hitam itu, yang kemudian melompat turun. Gerakannya begitu indah dan ringan, pertanda memiliki kepandaian yang tinggi. Bola mata Rangga agak menyipit, berusaha melihat jelas wajah yang terselubung cadar biru pekat yang tipis. Dari bayang-bayang cadar itu, dapat dipastikan kalau orang itu adalah wanita. Bentuk tubuhnya pun ramping dengan tonjolan indah pada dadanya. Orang itu berdiri tegak di depan burung Raja Wali Hitamnya. "Aku tahu siapa dirimu. Aku minta, jangan campuri urusan kerajaan Galung. Itu urusanku sendiri," tegas kata-kata orang itu. "Siapa kau?" tanya Rangga. "Kau tidak perlu tahu siapa aku." Orang itu segera melesat naik ke punggung Raja Wali Hitam. "Tunggu dulu," seru Rangga cepat. "Aku percaya kau mampu dan memiliki kepandaian yang sangat tinggi, pendekar Raja Wali Sakti. Tapi itu bukan urusanmu. Aku masih mampu menghancurkan mereka." "Hei!" Rangga ingin berkata lagi, tapi burung hitam raksasa itu sudah keburu melesat tinggi. Rangga hanya bisa memandangi dengan benak diliputi berbagai macam pertanyaan yang sulit terjawab saat ini. Siapa dia? Dalam buku milik pendekar Raja Wali yang hidup 100 tahun lalu, dituliskan kalau Raja Wali Hitam ada yang memiliki. Aneh. Dia mengatakan urusan kerajaan Galung adalah urusannya sendiri. Siapa dia sebenarnya? Rangga jadi bertanya-tanya sendiri dalam hati. Pendekar Raja Wali Sakti masih berdiri mematung, namun hatinya berbicara sendiri. Kini persoalan yang dihadapinya semakin pelik. Di satu pihak tidak bisa membiarkan orang-orang berhati iblis menguasai kerajaan Galung. Di pihak lain, dia pun harus mengetahui orang yang kini menguasai Raja Wali Hitam, sekaligus ingin menenteramkan hati Raja Wali Putihnya. Memang ada resiko yang sangat besar bila Rangga berhasil mempertemukan kedua burung Raja Wali raksasa itu. Tapi ini yang tidak diinginkannya. Raja Wali Putih bakal kembali ke Nirwana untuk selama-lamanya. Bukan hanya dua persoalan yang kini dihadapi Rangga, tapi juga harus berhadapan dengan dua pilihan yang amat sulit dan dia harus menentukan pilihan itu. Namun tidak mudah untuk menentukannya. Persoalannya, kedua pilihan itu tidak diinginkannya sama sekali. Jelas ini mengandung resiko yang amat besar. Bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi Raja Wali Putih yang amat disayangi, melebihi pada dirinya sendiri. Oh, Dewata yang Agung!
Apa yang harus kulakukan sekarang? Keluh Rangga. Rangga berjalan perlahan-lahan menuju Gunung Kilasan. Kepalanya tertunduk dalam dan sesekali terdengar tarikan napasnya yang panjang dan berat. Saat ini dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Persoalan yang dihadapi sungguh luar biasa dan membuatnya bingung untuk mencari pemecahannya. Otaknya serasa buntu, tidak mampu lagi diajak berpikir. Sementara malam merayap bertambah larut, udara di sekitarnya semakin dingin. Kabut tebal pun turun menghalangi pandangan mata. Namun pendekar Raja Wali Sakti tetap melangkah. Hanya saja, kini dia tidak tahu lagi arah yang dituju. Sepanjang mata memandang, hanya ketebalan kabut yang pekat. Entah sudah berapa jauh berjalan. Rangga baru menyadari kakinya menyentuh bibir lembah ular berbisa. Satu daerah yang tidak pernah diinjak manusia. Kenapa aku sampai di sini? Rangga jadi heran sendiri. Sepertinya tadi aku menuju ke Gunung Kilasan. Tapi kenapa bisa sampai di sini? Arah yang dituju memang jauh berlawanan. Gunung Kilasan berada di sebelah utara lembah ular berbisa, yang letaknya berada di sebelah timur kerajaan Galung. Dan ini berarti dia harus kembali lagi melintasi hutan kerambang. Tapi dalam cuaca yang berkabut seperti ini, memang sukar mencari arah. Bisa-bisa malah semakin jauh tersesat. Rangga mendongakkan kepalanya ke atas bersiap-siap memanggil Raja Wali Putih. Tapi niatnya itu diurungkan karena kabut yang demikian tebal. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dikerahkan Aji Tatar Netra untuk mengatasi kabut yang tebal. Dengan Aji Tatar Netra, kabut setebal apapun tidak menjadi halangan bagi penglihatannya. Ada api, gumam Rangga saat memandang ke arah hutan kerambang. Bergegas Rangga melangkah ke arah api yang dilihatnya. Jarak yang harus ditempuh cukup jauh. Tapi dengan Aji Tatar Netra, dia tidak lagi mengalami kesulitan dengan penglihatannya. Bahkan pendekar Raja Wali Sakti itu mampu mengerahkan ilmu meringankan tubuh untuk mempercepat langkahnya. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pendekar Raja Wali Sakti sudah mencapai taraf kesempurnaan. Sehingga dalam waktu sebentar saja, sudah sampai di tempat api yang dilihatnya tadi. Tampak seorang laki-laki bertubuh gemuk duduk dekat api itu. Dan dia menoleh begitu merasa ada orang lain menghampirinya. Paman Patih, desis Rangga begitu orang gemuk itu memalingkan mukanya. Rangga. Patih Gilingwesi terkejut bercampur gembira melihat kedatangan Rangga. Rangga menghampiri dan duduk di depan Patih Gilingwesi. Sesaat mereka terdiam dan hanya saling pandang saja. Keadaan Patih Gilingwesi begitu kumuh. Pakaiannya koyak di beberapa bagian. Walaupun udara sekitarnya terasa dingin, tapi terlihat adanya titik keringat pada wajah laki-laki gemuk itu. "Kau tidak apa-apa, Paman?" tanya Rangga seraya merayapi wajah dan tubuh Patih Gilingwesi. Dia teringat keadaan kamar sewaan laki-laki gemuk itu, dan noda darah yang melekat pada lantai serta dinding. "Hanya letih," sahut Patih Gilingwesi mencoba tersenyum. "Aku cemas kau mendapat luka," ujar Rangga polos. "Terima kasih, tapi aku masih mampu mengatasinya," ucap Patih Gilingwesi. "Kau sudah tahu apa yang terjadi?" "Sudah. Paman Walaka yang menceritakannya," sahut Rangga. "Mereka sangat tangguh. Aku benar-benar kewalahan menghadapinya. Itu baru kroco, belum lagi biangnya. Hah, aku tidak tahu lagi, apa jadinya kerajaan Galung kalau mereka terus bercokol di sana." Nada bicara Patih Gilingwesi terdengar mengeluh. "Ini semua gara-gara anakku." Rangga hanya diam saja karena tidak tahu lagi harus berkata apa. Semua yang terjadi di kerajaan Galung sudah didengar. Bukan hanya dari Patih Gilingwesi, tapi juga dari Paman Walaka pemilik rumah penginapan. Bahkan banyak rakyat Galung yang mengeluh seperti itu. Mereka menyesali perbuatan Intan Kemuning, sehingga kerajaan Galung menjadi neraka bagi banyak orang. Memang, tindakan Intan Kemuning terlalu ceroboh. Tapi Rangga tidak dapat menyalahkan begitu saja. Dalam dunia persilatan, tidak ada salahnya menantang tokoh-tokoh lain untuk menguji tingkat kepandaian. Hanya saja yang dilakukan Intan Kemuning berakibat fatal. Bukan saja bagi diri dan keluarganya sendiri, tapi juga bagi seluruh rakyat kerajaan Galung.
Dia bukan saja telah mencoreng mukaku, tapi juga telah mengakibatkan ibunya meninggal di tangan iblis-iblis keparat itu. Suara Patih Gilingwesi bernada gusar. Paman, Intan Kemuning bukan lagi Intan yang dulu, yang kupuja dan kubanggakan. Dia kini jadi gadis liar, haus akan ilmu kesaktian. Intan, apakah tidak kau pikirkan dulu? Mengapa tidak kau rundingkan dulu denganku? Keluh Paman Patih Gilingwesi. Rangga benar-benar bungkam. Dia hanya diam memandang dengan perasaan iba pada laki-laki gemuk ini. Lidahnya serasa keluh, sukar untuk diajak bicara. Otaknya pun beku, tidak mampu melahirkan kata-kata untuk menghibur. Bahkan untuk mengambil sikap pun sulit. Apa yang terjadi pada Patih Gilingwesi memang di luar kemampuannya sebagai seorang pendekar. Maafkan aku, Rangga. Tidak seharusnya aku mengeluh demikian rupa kepadamu, ucap Patih Gilingwesi tersadar. Tidak mengapa Paman, hanya itu yang bisa diucapkan Rangga. Aku sekarang tidak peduli lagi padanya. Hanya satu yang harus kulakukan sekarang, yaitu mengembalikan istana Galung pada Gusti Prabu, ujar Patih Gilingwesi. Dan mungkin aku juga tidak akan berkecimpung di dalam kepatihan lagi. Sudah kuputuskan untuk menjadi pertapa. Paman putus asa. Tidak, tapi hanya itu yang bisa kulakukan. Tidak ada lagi yang kumiliki sekarang. Semuanya hancur. Paman masih punya Intan Kemuning. Patih Gilingwesi menatap Rangga dalam-dalam. Kata-kata pendekar Raja Wali Sakti itu sungguh mengejutkan hatinya. Namun Rangga sendiri jadi blingsatan. Baru disadari kalau kata-katanya meluncur tanpa dipikirkan lebih dahulu. Dia sendiri heran, kenapa bisa berkata seperti itu. Saat ini pun Rangga tidak tahu nasib Intan Kemuning sesungguhnya. Bahkan selama berada di kerajaan Galung ini, belum pernah menjumpainya. Maaf, Paman. Aku hanya merasa yakin kalau Intan Kemuning masih hidup. Dan mungkin kini tengah menyesali perbuatannya, ucap Rangga buru-buru. Kau yakin? Entahlah, Rangga. Meskipun ku sesali perbuatan Intan Kemuning, tapi aku tetap menyayanginya. Bagaimanapun juga dia anakku. Apa yang dilakukannya adalah tanggung jawabku juga. Terus terang, dalam hati kecilku aku masih berharap Intan tetap hidup dan berada di suatu tempat. Patih Gilingwesi mengemukakan perasaan hatinya. Aku juga merasa begitu, Paman. Rangga, setelah mereka bisa terusir dari istana, aku bertekad untuk mencari anakku. Setelah itu baru aku akan bertapa mengisi sisa hidupku. Kau bersedia membantuku, Rangga? Pinta Patih Gilingwesi penuh harap. Tentu saja, Paman. Pasti akan kucari Intan Kemuning sampai dapat. Paman bisa beristirahat, sementara aku mencari Intan, sahut Rangga. Terima kasih, Rangga. Selanjutnya episode Sepasang Rajau Kali bagian 5. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.